Hai Sobat Air, buat kalian yang masih pemula, pertama kali saat memiliki akuarium, sering banget muncul pertanyaan mana yang pertama kali harus digunakan, filter atau aerator. Dan tentu saja filter adalah equipment wajib yang perlu kalian gunakan saat pertama kali memiliki akuarium. Lalu untuk aerator sendiri bagaimana? Bahasa sederhananya, aerator berfungsi untuk mensuplai oksigen di dalam akuarium. Jadi equipment ini opsional setelah filter. Lalu apakah aerator sendiri bisa difungsikan sebagai filter? Tentunya bisa dengan beberapa metode. Di konten saya sebelumnya, saya pernah membahas mesin aerator bisa digunakan sebagai filter dengan metode sponge filter atau biofoam. Videonya bisa kamu cek di deskripsi. Lalu kali ini saya akan membuat kembali mesin aerator menjadi filter dengan metode under gravel. Seperti apa prosesnya? Yuk langsung saja, let's go! Sebelumnya saya juga pernah membuat filter under gravel dengan menggunakan pompa akuarium. Kali ini dengan konsep yang berbeda, menggunakan mesin aerator. Disclaimer terlebih dahulu, konsep ini sangat cocok untuk sobat air yang ingin membangun akuarium bertemakan natural yang diisi dengan ikan-ikan aquascape seperti guppy, danio, tetra, barb, molly, platy, glowfish, atau ikan-ikan kecil jenis lainnya. Kebetulan di sini saya ingin membangun konsep untuk ikan guppy dengan tema natural. Pertama, siapkan dahulu tatakan under gravel. Di sini saya hanya beli tatakannya saja, tidak berikut pompa. Karena nanti under gravel ini akan saya hubungkan dengan aerator. Kedua, siapkan selang aerator. Dan ketiga, siapkan mesin aeratornya sendiri. Tatakan yang saya gunakan ini dari Nikitastar. Kita coba unboxing apa saja yang ada di dalam sambil saya jelaskan. Pertama, ini ada selang aerasi berikut batu aerasi. Selanjutnya ada pipa bening 2 buah. Lalu ada sepatu under gravel. Selanjutnya ada konektor pompa jika kalian ingin menggunakan pompa. Tapi ini nanti tidak saya gunakan. Lalu ada corong bebek berguna sebagai jalur in-out. Dan terakhir tatakan under gravelnya sendiri. Selanjutnya ada mesin aerator silent atau yang tidak berisik 2 lubang. Sebenarnya jika sobat air ingin menggunakan aerator 1 lubang juga bisa. Tetapi di sini saya memakai 2 lubang karena selain nanti saya hubungkan ke under gravel, saya juga ingin menghubungkan mesin ini ke mainan pincir air ini untuk hiasannya. Itulah alasan saya menggunakan yang 2 lubang. Lalu ada selang aeratornya sendiri secukupnya. Oke, langsung saja. Di sini akuarium yang saya pakai berukuran 30 x 20 x 20. Jadi saya akan rangkai dulu tatakan under gravelnya sesuaikan dengan besaran akuarium. Teman-teman perlu perhatikan pada bagian tatakan UGF seperti ini sebagai tempat knock atau pengunci untuk sepatu UGF-nya nanti. Dan letakkan di paling ujung seperti ini. Selanjutnya, pasang sepatu UGF di bagian knock atau pengunci tadi. Setelah selesai, hubungkan pipa dengan sepatu under gravel. Untuk tinggi pipanya sendiri, kamu bisa atur sesuai dengan yang kamu inginkan. Disesuaikan dengan tinggi akuarium. Lanjut, saatnya pemasangan output dan input. Pertama, siapkan corong bebek, selang aerator, dan selang batu aerasi. Pasang dahulu selang batu aerasi di bagian bawah corong bebek. Setelahnya kita hubungkan corong bebek dengan pipa yang sudah terhubung ke under gravel. Lanjut kita pasang selang aerator yang kita hubungkan ke mesin aerator. Oke, kurang lebih seperti ini sistem yang akan kita pakai. Lanjut ke pemasangan media. Untuk media di sini saya hanya menggunakan kapas putih 1 lapis saja. Kita susun mengelilingi akuarium dan menutupi tatakan UGF-nya. Setelah selesai memasang kapas, kita timbun dengan pasir atau substrat. By the way, di sini saya menggunakan pasir malang hitam nomor 1.
Lalu kita dekorasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, kurang lebih begini hasilnya. Tinggal kita isi dengan air saja. Setelah diisi dengan air, tidak lupa di sini saya pakai bakteri starter untuk mempercepat pertumbuhan bakteri pengurai. Lalu kita nyalakan mesin aeratornya. Nah, biarkan terlebih dahulu proses ini berjalan tanpa ikan selama 2 atau 3 hari untuk menstabilkan parameter air terlebih dahulu. Setelah 2 hari, di sini saatnya kita isi dengan ikan. Sebelum mengisi dengan ikan, lakukan proses aklimasi terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Ini bertujuan agar suhu yang ada di kantong plastik ini bisa sama dengan suhu yang ada di dalam akuarium. Proses aklimasi ini bisa kamu lakukan untuk semua jenis ikan, agar ikan terhindar dari stres karena perbedaan suhu air sebelumnya. Nah, setelah selesai proses aklimasi, kita buang air yang ada di kantong plastik, sisakan sedikit dan masukkan ikan-ikan ke akuarium. Oh iya, pada akuarium baru di sini saya hanya mengisi dengan beberapa ekor terlebih dahulu untuk tester. Nanti setelah akuarium running atau berjalan selama 7 hingga 10 hari, saya akan tambahkan lagi dengan beberapa ekor ikan kembali. Hal ini untuk memastikan terlebih dahulu bahwa akuarium yang kita bangun benar-benar aman untuk diisi dengan populasi yang cukup banyak. Nah, buat sobat air yang ingin menggunakan metode seperti ini di akuarium berukuran 50 hingga 80 cm, bisa menggunakan keseluruhan tatakan UGF-nya dengan menggunakan aerator 2 lubang seperti ini, agar filtrasi bisa berjalan maksimal. Dan untuk perawatannya sendiri sangat mudah dan minim sekali. Kamu bisa lakukan pergantian air setiap 1 minggu sekali sambil kamu sifon. Nah, untuk pergantian kapasnya yang tertimbun pasir tadi bisa kamu ganti setiap 1 tahun sekali. Wow, ini sih lumayan banget ya buat kamu yang suka males-malesan untuk maintenance akuarium. Oh iya, satu lagi, jika kamu menggunakan sistem seperti ini, kamu sudah nggak khawatir lagi jika listrik padam. Sobat air, cukup siapkan aerator AC/DC atau aerator yang bisa tetap menyala tanpa listrik. Dengan aerator ini bisa menyimpan daya baterai ketika terhubung ke listrik, serta akan tetap menyala ketika listrik padam. Jadi filtrasi akan tetap menyala walaupun kondisi listrik sedang padam. Nah, setelah membahas menggunakan filtrasi seperti ini, sekarang kita akan bahas untuk kekurangannya. Filtrasi seperti ini tidak cocok untuk sobat air yang ingin memelihara ikan seperti koki, koi, predator, atau ikan yang memiliki tingkat produksi amoniak yang cukup tinggi. Karena untuk jenis ikan ini membutuhkan filtrasi dengan penguraian dan proses nitrifikasi yang cepat. Jadi untuk ikan-ikan yang bisa kamu pelihara seperti gapi, danio, barb, tetra, siklit, plati, moli, glowfish, atau jenis-jenis ikan kecil lainnya. Seperti konsep natural yang saya bangun untuk ikan gapi ini. Filtrasi seperti ini sangat cocok banget buat kamu yang masih pemula, yang mencari filter yang simple, minim perawatan, ekonomis, serta efektif untuk ekosistem natural yang ingin kalian bangun. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dan juga tutorial untuk filter UGF atau under gravel menggunakan mesin aerator. Jangan lupa like dan juga subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.